Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mengawali pemberitaan firman dan refleksi kita bersama pada saat ini untuk sebuah sukacita besar, izinkan saya menyampaikan salam dari Tongko dan Sanggul Lele, Kantor Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Saya yang hadir di sini, saya Sekretaris Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan hadir bersama Bapak Ketua 4, Bapak Dr. Theo Christian Seleng. Saya juga, nama saya Christian. Bapak Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menyampaikan salam rindu, salam kasih, dan salam penuh sukacita untuk kita semua. Sangat ingin untuk hadir, tetapi baru saja tiba pagi tadi di Toraja karena sebuah perjalanan untuk General Assembly, sidang raya gereja-gereja sedunia di Jerman, sehingga waktunya tidak memungkinkan untuk hadir di sini. Tetapi kami yang hadir pada saat ini membawa spirit seluruh gereja Toraja, karena gereja Toraja adalah gereja yang sangat sadar dengan etnisitas. Bukan hanya untuk suku Toraja, karena gereja Toraja sangat terbuka dan sangat menginginkan bahwa gereja Toraja ini bertumbuh dalam sebuah kesadaran bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus, tetapi juga tumbuh di dalam akar budaya masing-masing, sehingga setiap kerinduan, setiap upaya untuk mengembangkan simbol-simbol budaya yang ada dalam lingkungan di mana gereja bertumbuh itu akan mendapat dukungan yang sedemikian rupa penting dari gereja Toraja. Karena gereja Toraja ada satu jemaat gereja Toraja, jumlah kakak itu 105, dan hanya satu kakak yang orang Toraja. Siapakah dia kira-kira yang satu kakak itu? Panditanna. Selebihnya itu adalah Jawa, lalu ada dari Flores, ada dari Bali. Karena ketika kita bicara tentang, meskipun ini membawa identitas Toraja, tetapi sekali lagi ini adalah sebuah simbol bahwa gereja ini sangat sadar dengan pentingnya menjaga simbol-simbol budaya dan melestarikannya, dan terutama bahasa. Saya telah berbicara dengan teman-teman di Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi di kantor Sinode bahwa dalam 1-2 minggu ke depan kita akan merencanakan akan membuat liturgi seragam sebagai syukur bersama seluruh gereja Toraja 1155 jemaat. Sekarang gereja Toraja ada 1155 jemaat yang tersebar di 17 provinsi, bahwa kabar sukacita Surana Puang Ilaling Suatu Padang ini 1-2 ayat akan dibaca bersamaan dalam satu ibadah hari Minggu oleh 1155 jemaat. Menjadi spirit bersama betapa apa yang telah dikerjakan orang tua terkasih kita dan tim penerjemah Bapak Thomas telah menjadi berkat yang sungguh luar biasa bagi kita di sini. Dan bukan hanya karena Injil ini, tetapi saya baru menyadari bahwa dan mendengar bahwa adanya bandara di tempat ini terkait dengan penerjemahan Injil ke dalam suatu padang. Injil telah menjadi saluran berkat yang sungguh luar biasa, bukan hanya karena keselamatan di dalam Yesus Kristus, tetapi juga untuk fasilitas-fasilitas yang sangat memudahkan kita pada saat ini. Pembacaan kita dari kitab Kejadian dan dari Yohanes pasal 1 membawa kita pada sebuah perenungan dan juga mengharapkan bahwa kita dituntun dalam sebuah prinsip-prinsip
hidup dan prinsip iman yang baru. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan Allah melihat bahwa itu baik. Proses-proses selanjutnya dari penciptaan ini, dan pada akhirnya Kejadian 1 ayat 31 mengatakan, dan Allah melihat bahwa segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Dalam sejarah umat Tuhan, hal yang baik yang telah Tuhan jadikan ini pernah dirusak oleh dosa. Keadaan yang gelap, tidak terbentuk dan kosong, Tuhan jadikan sungguh amat baik dengan firman-Nya, dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tetapi Adam dan Hawa merusakkannya itu karena keinginan sama dengan Tuhan dan tidak mendengarkan lagi firman Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi dalam kondisi seperti itu, ketika manusia sudah sedemikian rupa rusak, dan semua kecenderungan manusia adalah melakukan kejahatan, sehingga Tuhan mengatakan, aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Dan akibatnya apa? Dunia dihancurkan oleh air bah, tapi tersisa satu keluarga. Tetapi setelah satu keluarga Nuh diperbaiki lagi, tetapi ternyata keturunannya membuat lagi masalah, membuat lagi pemberontakan kepada Tuhan. Dan terlebih ketika mereka mengatakan, mari kita membangun menara yang ujungnya sampai ke langit, dan Tuhan mengatakan, oh tidak. Dan apa yang terjadi? Maka Tuhan pun mengacaukan bahasa manusia, sehingga setiap manusia tidak dapat lagi saling mengerti satu dengan yang lain. Dan kita mewarisi sisa-sisa dari kekacauan bahasa manusia, bahwa ada ribuan bahasa di dunia ini. Tetapi dalam kondisi demikian, kehancuran karena kehancuran bahasa, Tuhan tidak berhenti. Tetapi kemudian Tuhan memilih lagi satu keluarga, yaitu keluarga Abraham, untuk merintis apa yang dari awal dia perjuangkan, bahwa supaya semuanya sungguh amat baik, supaya dia tidak menyesal seperti ketika akan menghancurkan bumi oleh air bah. Maka dipilihnya lah Abraham, lalu keturunannya Ishak, lalu Yakub, lalu ke-12 anaknya. Tapi sayang sekali, ke-12 anak-anak Yakub, saudara-saudara saling membenci, saudara tidak mencintai satu dengan yang lain. Dan apa yang terjadi? Maka ujungnya adalah mereka diperbudak di Mesir. Hancur lagi lah apa yang Tuhan rintis. Tetapi setelah mereka diperbudak di Mesir, Tuhan tidak berhenti, dan Tuhan mengatakan, aku akan memanggil kembali umatku, akan kubawa mereka ke tanah yang kujanjikan. Dan Tuhan kembali membuat baik. Bahasa suatu padang belo, ya. Tuhan membuatnya menjadi belo kembali. Dibawanya lah bangsa itu pergi ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Semuanya menjadi belo. Tetapi apa yang terjadi di sana? Mereka mulai menyembah kepada Allah lain. Mereka mulai saling menyerang satu dengan yang lain. Bangsa itu menjadi terpecah-pecah, dan akhirnya hancur lagi, kacau lagi, gelap lagi. Mereka dibuang ke Babel. Tapi di Babel Tuhan tetap mempedulikan mereka, dan Tuhan membawa mereka kembali dan memperbaiki kehidupan mereka, karena Tuhan menginginkan bahwa semuanya tetap belo. Tetapi setiba mereka di tanah, di kampung halaman mereka sendiri, setelah mereka dibuang ke Babel, ternyata masing-masing orang merasa diri lebih baik. Kalau sebelumnya hanya ada raja, imam dan nabi, tetapi begitu banyak pemimpin-pemimpin yang mulai menghitung dirinya sendiri, maka muncullah ahli Taurat, muncullah orang Farisi, muncullah tua-tua Yahudi, muncullah kaum Selot, muncullah berbagai kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa kami adalah pemimpin. Kacau lagi lah semuanya, tidak ada lagi belo itu. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, dan Tuhan tetap berkarya lagi. Maka firman itu yang adalah Allah, maka firman itu menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Firman yang sejak awal olehnya dunia dijadikan, sekarang firman itu menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Karena Tuhan menginginkan yang belo untuk umatnya sejak dari dulu. Walaupun berulang kali umat Tuhan merusakkan yang belo dari Tuhan itu, tetapi Tuhan tetap menginginkan yang belo untuk umatnya. Kristus berkarya, Tuhan Kristus hidup,
Kristus mengajar, Kristus memperlengkapi murid-muridnya, Kristus berkorban, dia mati, tapi ada kebangkitan untuk membuat segala sesuatunya kembali belok. Dia naik ke sorga dan dia tidak membiarkan bahwa anak-anaknya ditinggalkan seperti yatim piatu. Dia datang kembali melalui karya Roh Kudus. Dan melalui karya Roh Kudus maka berdirilah gereja. Oleh karya Roh Kuduslah yang kemudian mengilhami para nabi untuk menulis kitab, para rasul menulis kitab. Maka mulailah kitab-kitab dikumpulkan oleh perjuangan iman, karena di dalamnya dilihat dan telah dirasakan bahwa Tuhan selalu memperjuangkan yang terbaik untuk umatnya. Setelah gereja berdiri oleh karya Roh Kudus, maka kitab pun tersedia bagi kita, walaupun dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Dulu orang harus berdoa, Bapa kami, hutosul preseveste humesa ageste toto ono matsu elteto me basiliasu. Bahasa apa itu? Kita tidak akan pernah bisa mengerti itu. Tetapi kemudian firman ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan terpujilah Tuhan mengutus seorang hambanya untuk datang di tanah Seko. Pak Thomas bersama dengan sahabat-sahabat menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mengapa Tuhan melakukan ini oleh tuntunan Roh Kudus? Karena dia ingin yang terbaik untuk Seko. Dia tidak ingin bahwa Seko selalu merasa diri bahwa kami adalah orang yang jauh di pegunungan, kami ini orang kecil, kami adalah orang begini dan begitu. Seko, kasih Kristus yang mau yang terbaik untuk kamu semua bukan hanya dibayar dengan biasa-biasa saja, tetapi dibayar dengan darah Yesus Kristus. Keinginannya untuk merancang yang terbaik untuk kamu semua juga dibayar oleh darah para martir di tanah Seko. Kalau gereja Toraja sekarang ini ada 1155 jemaat, semangat penginjilan, semangat iman, dan segala hal yang menjadi kesaksian dari tanah Seko itu juga menjadi sebuah kesaksian yang membuat gereja ini bertumbuh subur. Tuhan menginginkan yang terbaik untukmu, hai saudara-saudaraku di Seko. Dia ingin membuat yang belo sebagaimana ketika awal dia menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Na pomate po Yesu tu pa apakaborona lako kamu to Seko. Saya mohon diterjemahkan dalam bahasa Padang. Boleh sebentar. Demi cintanya kepada kita semua, demi cintanya kepada kamu semua, saudara-saudaraku di tanah Seko ini, Kristus telah mati. Demi cintanya dia rela mati, dan demi imannya para pendahulu kita rela mati. Napo mate po Yesu pa apakaborona lako to Seko. Napo mate po Yesu di malemunna mai binta Padang. Nah, pomate Kristus mati demi cintanya kepada pribadi kamu. Nah, pomate datu pi pasalama pi malemunna mai pantang kau. Lihatlah anak-anak kita, nah pomate po Yesus Kristus mati demi cintanya untuk mereka. Ele posipi anak kata. Mapumate Puang Yesu haga itu tinta senasa. Lihatlah orang-orang di sekitar kita, lihatlah pasangan-pasangan hidup kita, lihatlah keluarga kita, jemaat kita. Kristus mati karena cintanya untuk kita, karena dia ingin yang terbaik untuk kita. Terlalu panjang ya. Dan saya percaya ini dimengerti. Oke, terima kasih untuk sementara. Terima kasih. Saudara-saudara, itu poin pertama yang menjadi perenungan kita. Kristus mau yang belo untuk kita. Lalu sungguh amat baik. Belo tungka. Kristus mau, Tuhan mau yang belo tungka untuk kamu.
Jangan merasa kecil, jangan merasa bahwa kami begini, begini, dan begitu. Karena kalau kamu lakukan, kamu mengecilkan makna pengorbanan Kristus dan mengecilkan makna para martir yang telah berkarya. Dan jangan sampai kalau dulu Tuhan pernah menyesal telah menjadikan manusia dan itu alasannya mendatangkan air bah, Tuhan mengatakan, aku menyesal, aku telah menjadikan manusia. Jangan sampai kemudian Tuhan pun mengatakan, aku menyesal telah menghadirkan hamba-hambaku untuk Tanah Seko, telah membawa Injil ke Tanah Seko, telah ada martir-martir di Tanah Seko, lalu mengutus Pak Tom dan tim penerjemah untuk menerjemahkan Injil di Tanah Seko, karena ternyata ini jarang dibaca oleh orang Seko. Jangan sampai Tuhan menyesali. Saya percaya bahwa Tuhan mau yang terbaik. Itu perenungan kita yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah terang. Ini ada pertanyaan dari seorang anak kepada saya, persisnya anak saya. Bapak, apakah yang jadi terang waktu hari pertama? Saya bilang, oh kenapa kau tanya begitu nak? Karena itu kan matahari baru diciptakan pada hari keempat. Jadi memang hari pertama Tuhan menjadikan terang. Hari kedua Tuhan menjadikan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan lautan. Hari keempat baru Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Pertanyaannya kepada saya adalah, Bapak, apa yang menjadi terang pada hari pertama? Saya agak lama juga berpikir, padahal saya mengambil studi biblika sampai S3. Apa yang menjadi terang pada hari pertama kalau begitu? Saya mau bilang senter. Hari keberapa senter diciptakan? Mau bilang genset, hari keberapa genset diciptakan? Saya berusaha untuk mencari sampai pada tafsiran orang Yahudi yang paling ortodoks, dan pada akhirnya dia mengatakan itu bukan terang yang seperti yang bisa kita lihat, karena terang yang diciptakan oleh Allah orang buta pun bisa melihatnya, karena terang itu pertama-tama adalah terang yang ada di dalam hati dan pikiran. Saudara-saudara, untuk membuat kehidupan menjadi yang terbaik, untuk menjadi Seko yang terbaik, maka pertama-tama miliki terang dalam pikiran, miliki terang dalam hati. Orang yang pikirannya terang, keadaannya agak kacau sekalipun, dia bisa membuat sedemikian rupa sehingga semuanya menjadi sangat baik. Tapi orang yang malilin, bahasa di sini apa? Orang yang makarinding, tangana, segala yang baik pun bisa dibikin kacau. Seorang bapak, contoh, seorang ayah yang kalau terang apa tadi? Masih lau. Tangana itu masih lau. Bangun pagi-pagi kopi belum ada misalnya, karena tangana masih lau, dia akan mengatakan, oh kenapa istriku biasanya dia membuat kopi ternyata belum ada. Lalu dia lihat, wah ternyata dia masih tidur. Tapi karena pikirannya itu masih lau, dia akan menyentuhnya pelan-pelan. Dia mengatakan, sayang. Dan dia kaget bahwa ternyata panas. Oh ternyata dia sakit. Ternyata kamu sakit rupanya. Pantas kopi belum ada. Oh tidak apa-apa, kamu istirahatlah. Kamu mau minum apa? Mau sarapan apa sayang? Saya kerjakan untuk kau. Karena apa? Masih lau. Masih lau. Ada terang. Tapi kalau gelap, kalau tanpa nama karinding, dia lihat kopi belum ada, maka mulailah dia ada pukul dinding. Hah, kenapa ini perempuan apa ini? Kenapa kau masih tidur sampai sekarang? Tidak ada gunanya kau jadi istri. Karena apa? Makarinding pikirannya, tidak ada terang dalam hatinya, dalam pikiran. Bapak Ibu, milikilah terang dalam hatimu, karena dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan yang rasanya bikin jengkel, orang yang pikirannya masih lau akan mengatakan, oh mungkin
Mungkin dia sedang sakit perut. Oh, pernah bertemu dengan Pak Pendeta, dengan gayanya, dengan motor yang naik motor, dia balap saja begini. Dipanggil, Pak Pendeta, diam saja begini, dia naik motor. Orang yang pikirannya masih lau akan mengatakan, jangan sampai ada apa-apa dengan Pak Pendeta, tidak biasanya dia begitu. Maka dia pun mengikutinya, dia sampai di pastori, dia cari Pak Pendeta, oh Pak Pendeta, wah tidak ada suaranya. Bicara lagi, oh Pak Pendeta, tiba-tiba dari jauh, oh ternyata apa? Dia lagi di kamar mandi. Woi, kenapa? Tadi kita ketemu Pak Pendeta balap, yuk sakit perutku. Wah, itu karena pikirannya masih lau, sehingga dia bisa berpikir secara positif. Tapi kalau orang makarinding otaknya, hatinya, maka dia mulai akan marah-marah dan mengatakan, wah kurang ngajar itu pendeta itu, badannya sudah pendek begitu, tapi begitu caranya. Botak, kepalanya sudah botak, tapi begitu. Oh, makarinding. Bapak Ibu, kalau hati makarinding nggak ada apa-apa yang dihasilkan. Tapi kalau hati masih lau, segala sesuatu bisa jadi mantap. Saudara-saudara, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, milikilah pikiran yang masih lau. Saya agak sedikit terganggu juga dengan kata masih lau. Mana Pak Pendeta tadi saya? Bukan maksudnya bahwa kepalanya yang masih lau, tapi pikiran yang terang, pikiran yang masih lau, bukan jidatnya yang masih lau. Bapak Ibu, itu perenungan kita yang kedua pada saat ini, bahwa dengan hadirnya firman Tuhan dalam suatu padang akan menuntun kita terus-menerus untuk memiliki pikiran hati yang masih lau. Bukan hati dan pikiran yang makarinding. Dijauhkanlah itu dari kita. Yang ketiga, perenungan kita, dan ini yang terakhir, Tuhan menjadikan segala sesuatu pakai apa? Apa yang dipakai Tuhan untuk menjadikan segala sesuatu? Suara, berfirman. Dia tidak pakai datang, dia tidak pakai gergaji atau cangkul atau apa. Hanya manusia yang disentuh langsung oleh Tuhan. Selebihnya itu yang menciptakannya, yang dipakai Tuhan menciptakan adalah suara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi. Saudara-saudara, di sini mau menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan firman Tuhan itulah yang membuat segala sesuatu menjadi baik. Dan kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bicara tentang gambar dan rupa Allah, bukan persoalan apakah kira-kira gambar Allah itu, kita mulai dari atas, kira-kira rambutnya itu botak seperti saya, atau apakah dia gondrong, apakah hidungnya seperti Pak Tom dan semua saudara-saudara, atau jangan bilang pesek, minimalis. Itu bagus, bukan langsung ke dalam, minimalis namanya. Apakah dia panjang atau minimalis, hanya cukup untuk nafas? Apakah dia itu badannya tidak terlalu tinggi, misalnya seperti saya, atau seperti semalam saya senyum ketika kita beribadah dan saya menoleh ke sebelah kiri, di sana ada Dowo dan saudara-saudara duduk, dan ketika harus berdiri mereka harus terpaksa keluar dari tenda karena kepalanya melewati tenda ke atas. Saya apa yang aneh? Oh iya, di sana Dowo dan Ti rupanya sedang berdiri dan kepalanya melewati tenda ke atas. Apakah gambar Allah itu yang tinggi menjulang seperti itu, atau yang pas-pasan seperti saya? Ini adik saya yang di gerbang ini, dia teknisi di Tongkolan Samudera Channel. Saya sering kalau bicara di kantor dan tiba-tiba dia berdiri di depan saya bilang,
kamu duduk. Karena saya terlihat sangat pendek kalau saya jalan dengan dia. Apakah itu yang menjadi gambar Allah? Gambar Allah pada kita pertama-tama bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk mengubah segala sesuatu yang tidak terbentuk kosong menjadi baik, untuk menjaga tatanan yang sudah ada. Dan gambar Allah pada kita adalah kekuatan kata-kata juga yang kita miliki. Bapak Ibu, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita seharusnya itu memiliki daya cipta yang baik. Itu adalah gambar Allah. Bukan daya rusak seperti kata-kata yang keluar dari mulutnya ular yang memperdaya Adam dan Hawa. Tapi seharusnya kata-kata yang memiliki daya cipta, menciptakan semangat, menciptakan optimis, menciptakan segala yang baik dalam diri orang. Anak-anak kita, bahasa suatu Padang, bodoh apa? Bebe. Jangan pernah bilangnya anak-anak bebe. Karena kalau kamu bilang baik, bebe sekali ini, pasti dia akan bebe. Karena mulut kita punya daya cipta, juga punya daya rusak. Tapi ada seorang anak yang dimarahi sama bapaknya karena matematikanya 4, dan dia mengatakan, kenapa kau bebe sekali? Itu lihat itu si Jirban di sana, matematikanya 9. Lalu anaknya bilang, iya soalnya kan bapaknya Jirban pintar. Bapaknya tersinggung, jadi kau bilang saya bebe? Ya kamu sendiri yang kemudian memberikan kata-kata yang kurang baik kepada anak-anak. Hai orang tua, berikanlah kata-kata yang positif, firman, kata-kata yang membangun, dan pakailah ini untuk membangun kehidupan anak-anak kita. Sangat sedih rasanya ketika orang kemudian membuat semacam begitu gampangnya orang mengatakan bahwa anak-anak kita begitu gampang untuk berpindah keyakinan iman di dalam Yesus Kristus. Begitu gampang bagi mereka untuk menikah muda. Mereka tidak punya daya juang yang besar untuk mengupayakan yang terbaik untuk hidup ini. Kuncinya sebenarnya ada di kata-kata yang kita produksi, yang kemudian membuat mereka yakin bahwa Tuhan menginginkan yang belo dalam kehidupan saya. Dan kata-kata yang punya daya cipta itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhanlah yang akan menuntun kita agar kita dapat memproduksi untuk mengungkapkan kata-kata yang baik. Dan apa yang tertulis di sini, bacalah itu, sampaikanlah itu kepada anak-anak kita, hidupilah itu sehingga anak-anak kita pun hidup oleh setiap kata-kata yang ada di dalamnya. Karena sesungguhnya kata-kata yang ada di dalamnya akan membawa kepada kehidupan, akan membawa kita kepada sebuah persekutuan yang terus-menerus bertumbuh dan bertumbuh. Firman Tuhan pada saat ini kiranya tetap akan menggema dalam hati kita, dan kita tetap mengingat bahwa Tuhan menginginkan yang terbaik. Mengaminkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk tunduk sejenak dalam saat teduh bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadikan segala sesuatu sungguh amat baik. Hidupmu pun akan dibentuk sungguh amat baik. Jangan menyerah dalam kehidupan yang sulit, dan jangan berlupa diri dalam kehidupan yang terasa baik. Tetapi tetaplah bersandar pada kebaikan Tuhan. Milikilah terang, karena oleh terang itu kita dapat mencipta segala yang baik. Dan perkataan-perkataan yang baik, sampaikanlah itu dan diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah disampaikannya
melalui para nabi. Firman yang telah disampaikan dan membuat gereja ada, juga gereja Toraja di mana kita ada bersama-sama di sana tanpa pembedaan suku masing-masing. Firman yang kemudian telah sampai laling suatu padang melalui hambanya, bukan hanya membawa Injil di tempat ini yang pada hari ini kita syukuri dan akan kita luncurkan bersama, tetapi juga berkat-berkat yang lain untuk Tanah Seko, juga fasilitas bandara yang ada. Itu semua ada di sini karena Injil. Berbahagialah kita. Tolonglah kami Tuhan untuk terus-menerus menghidupi Injil ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam prosesi peluncuran Alkitab, dipersilakan puji-pujian atau paduan suara peluncuran. Haleluya,
Baik, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan masuk dalam acara prosesi peluncuran Alkitab bahasa Sekopada. Mengawali itu, kita akan mendengarkan ungkapan sukacita. Yang pertama akan disampaikan oleh penerjemah, dalam hal ini pribadi Bapak Thomas. Untuk itu dengan hormat dan kasih Kristus disilakan menyampaikan ungkapan sukacitanya atas peluncuran Alkitab yang akan segera kita lakukan. Semangat naik kenahat ni hingga jadi musai Usman musai mai selamat na keluargaku karena dapoku nanti saya nasi. Nah, mengpelau mengkadea kesaksian dari hati suatu badan atau kehakaan mo ko ande pandita poku kadea santido uleleang Kambori dari usading imoloy mate oso suwa ilino usading seho na pandita laniana o deti bosona sua ilino te murai hukungan na puang mai tulino aka puna meneto hukungan na puang aka tipatuna jadi maring miluhalay pingutkan milalay pinanahanta mote o mga kati pinanahan na puang haka na mote boso sua ilino na kaysa teng maring ka mabasa itampakana isuruga alo ihundi mate ilalim sura ipopita may Yohanes kay mo Wahyu pasala pitu sua kamisaan ni Rono yanto motatao na inasan sua mo bahasa kedea ihelet na puang isuruga. Kalau na itampakan na lino arma ang pira-pira sua jadi perlu ni kunai pembinaan puang mate arma ang boso sua jadi na yan to akat di patuna puang membabe boso sua jadi semuna ku toleh mai mikunai katiluan na Babel ilaling surat Perlan pasal 10 desa mate deti patuna tulino mengoka kamamaisaan kuisang ilaling ialaan na tupadang mengkunai kamamaisaan o ni sanadi tungka ni oka dari eti tulino to mampukal kamamaisaan pangkuang isahona na kamamaisaan to. Ya, jadi belo ti kamamaisaan asalang tuang ho ilalim udane ba ambelo. Dari na yun to kailan kamambasa patuna puang mangkala boso tao may boso sua pan may kala may yata aki lino te kela ni Rono kamabasa is sura kawen pe kamana na tom na puang kalau yun kita para rasul
pasal 97 nilonga pasua 26 nanti napa arat nasang titulino na besa tao mangking mangkaune nasang kaune nilino deho ti mampatantu na iparana isang kana panggiaka ti maring kaune isay tuho na pukaw puong ito mangking na oka isay pang nakuray isay. Kadi kita sa tupadang dari Diyos tupadang meni besa kauneng pamiluhali besa suku mangking aka mangking umangoka sa puang pang mangking ukuray isay. Ukuray isay. Dari inukuray ba paralo ni katobat pag mantroi di patrona Tuhan ketikinahan mo menerima tuntunan makin halupu makerini jadi kamu mulai dari kunai mading makin mading toka mo suara puang i suamu saya suatu padang mungkai ti surat to kalau mungkai hoti pirnahammo menerima ti patrona milohari masilaw may dalammu pang umungoka pero tonga ukurai na ukurai ba mangisam ti patrona mangisam hopuha dari hopuhutan na mungkai handaiting ilaling kasikubuan mampo ilaling rasamu dapo na kamara mungkai membasa pangterima ti patrona di katuhamu sama mo kanto. Bersemangat. Ungkapan sukacita yang kedua yaitu dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dengan hormat kami persilakan Bapak Pendeta Wenas Kalami. Selamat siang kepada seluruh hadirin yang ada di kiri kanan, di muka, pun yang ada di belakang. Mohon maaf saya harus memelakangi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya boleh memakai satu dua kata saja, maka menanggapi apa yang berlangsung di sini sejak kemarin, inilah kata yang saya mau pakai. Luar biasa. Saya telah menghadiri atau mengikuti beberapa acara peluncuran Alkitab di Indonesia. Dan yang terjadi di Seko Padang ini sangat luar biasa. Animo, antusiasme sangat jelas. Ada perkiraan mungkin sejak kemarin sampai hari ini jumlah kita yang ada di sini kalau tidak sampai tapi dekat 1000. Mungkin ada panitia yang sudah menghitung berapa banyak kekuatan kita yang berhimpun pada hari ini. Bagi saya, animo dan antusiasme Bapak Ibu untuk hadir di acara ini mengungkapkan suatu kedahagaan, suatu perasaan kelaparan terhadap atau akan firman Tuhan dalam bahasa yang ada di dalam hati kita, bahasa yang dekat dengan hati kita.
Nah, karena itu Lembaga Alkitab Indonesia berharap bahwa dengan terbitnya perjanjian baru dalam bahasa Seko Padang ini, rasa lapar dan dahaga ini akan bisa dipuaskan. Bapak Ibu, saya dan Lembaga Alkitab Indonesia dipercayakan oleh pengurus. Jadi saya bukan pengurus, oleh karena sama seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Duta Christian, Ketua Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia juga baru kembali dari Jerman menghadiri sidang Dewan Gereja sedunia. Dan untuk dimaklumi bahwa Ketua Yayasan Lembaga Indonesia adalah seorang putri Toraja, ya Pak. Sedangkan Sekum sendiri telah terlanjur menyetujui kehadirannya di acara yang di tempat lain yang juga tidak kurang penting. Saya yang diutus, karena secara jujur harus dikatakan bahwa saya merupakan bagian yang akrab dengan tim penerjemahan Seko Padang ini. Tadi malam dalam slide Pak Tong ada gambar saya, dan saya kaget ternyata itu di tahun 2002, ya Pak. Jadi saya sudah berkumpul atau bergaul dengan tim ini sejak awal tahun 2000-an. Secara struktural, Lembaga Alkitab Indonesia itu juga dibagi dalam 4 perwakilan untuk menjangkau pelayanan di seluruh Indonesia. Dan salah satu dari 4 perwakilan itu kedudukannya ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap perwakilan itu dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Dan hadir di sini kepala perwakilan lain Makassar, Ibu Diana Rampan, yang ayahnya ternyata adalah orang Seko. Saya mengundang dengan penuh kasih teman saya, Ibu Diana Rampan, untuk berdiri bersama saya. Inilah Ibu Diana Rampan, Kepala Perwakilan lain Makassar, dan wilayah ini ada dalam wilayah pelayanan perwakilan Makassar. Selain Sulawesi Selatan juga Sulawesi Tenggara dan Maluku serta Kalimantan Timur. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hanya masyarakat Seko Padang dan juga bukan hanya gereja Toraja, gereja-gereja yang ada di sini yang bersuka cita menyambut peristiwa berharga yang ini, tapi juga Lembaga Alkitab Indonesia sangat bersuka cita sebab salah satu butir dalam misinya yaitu menghadirkan firman Allah dalam bahasa yang mudah dimengerti terwujud di sini pada siang hari ini. Karena itu kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membuat salah satu misi Lembaga Alkitab Indonesia ini boleh terwujud di sini. Menerjemahkan Alkitab, salah satu maksudnya adalah membuat apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu, oleh Allah itu terkomunikasikan kepada kita. Dan untuk membuat kehendak Allah atau maksud Allah dalam Alkitab itu terkomunikasikan, itu lewat perjuangan yang tidak ringan. Sejak kemarin kita sudah belajar tentang betapa beratnya perjuangan yang dilakukan oleh Pak Tong dan timnya. Malah perjuangan itu telah berlangsung lebih dari 30 tahun. Dan kata seorang bijak, sesuatu yang tidak pernah diperjuangkan tidak akan pernah meraih kemenangan. Dan mari kita rayakan hari ini, bahkan sejak kemarin, sebagai hari kemenangan bagi masyarakat Seko Padang. Kemenangan yang dihasilkan oleh rangkaian perjuangan yang tidak ringan. Pesan terakhir, jangan dibuat sia-sia kemenangan yang sudah dihasilkan lewat perjuangan ini. Kita masyarakat Seko Padang tinggal memetik hasilnya, dan yang bekerja keras untuk itu bisa saja kita lupakan, tapi hasilnya jangan pernah kita lupakan.
Salah satu fungsi lain dari penerjemahan Alkitab adalah upaya untuk membuat bahasa daerah itu lestari. Tadi malam kita mendengar informasi bahwa di Indonesia sendiri ada 700-an bahasa daerah. Dan setahu saya, koreksi kalau saya salah, yang punya Alkitab dalam bahasa daerah ini, Alkitab lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, belum sampai 40 bahasa. Itu berarti masih ada sekitar 600-an lebih lagi bahasa yang butuh Alkitab lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sedangkan untuk Perjanjian Baru termasuk sektor Padang ini, saya kira jumlahnya juga belum 100. Masih banyak pekerjaan kita ke depan. Dan karena itu kehadiran mitra-mitra kerja lembaga Alkitab Indonesia disambut dengan penuh sukacita. Karena bersama-sama kita bergandeng tangan untuk mewujudkan maksud kita membuat firman Tuhan terkomunikasikan dalam bahasa yang dekat dengan hati kita. Selamat bersyukur, selamat bersukacita, selamat menikmati buah dari hasil kerja perjuangan yang tidak mudah ini. Salam kasih, salam sukses, salam syukur dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya penandatanganan buah sulung Alkitab Suatu Padang Pangalu Baru Surana Puang. Yang pertama dari penerjemah yaitu Bapak Thomas Laskowski. Kami persilakan. Setelah Bapak Thomas akan dilanjutkan dari Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Pendeta Uwenas Kalamit. Dari Lembaga Alkitab Indonesia, Bapak Pendeta Uwenas Kalamit. Dari Badan Pekerja Sinode, Bapak Pendeta Dr. Christian Tanduk, Master Teologi. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi peluncuran. Untuk itu kami minta dengan hormat penerjemah dan juga tim penerjemah untuk mengambil tempat di belakang Badan Pekerja Sinode. Amana Palu, Inana Palu, silakan mengambil tempat bersama dengan tim penerjemah dan juga kepada 3 pilar tokoh agama Bapak Pendeta Benyamin Paseru STH, tokoh adat Bapak Abraham Ambar, dari pemerintah Kepala Desa Padang Balua Bapak Martinus untuk mengambil tempat di bawah bersama dengan perwakilan sekolah minggu. Baik, Bapak Ibu sekalian yang boleh hadir pada kesempatan ini. Saat ini kita akan menyaksikan peluncuran Alkitab Suatu Padang Pangalu Baru Surana Puang Ilaling Suatu Padang. Sekolah minggu disilakan memegang. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengapa ini dimulai dari sekolah minggu dan yang akan dipegang oleh sekolah minggu adalah yang buah sulung yang ditandatangani oleh penerjemah hingga Lembaga Alkitab Indonesia dan Gereja Toraja sebagai perwakilan gereja-gereja. Ini sebagai sebuah pesan penting bagi kita semua bahwa biarlah berita Injil itu terus-menerus kita kumandangkan di dalam keluarga kita masing-masing. Kita bacakan dan perdengarkan itu kepada anak-anak kita. Itu adalah suatu hal yang sangat penting. Dan dengan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, kita semua yang ada di sini, kita meluncurkan Alkitab bahasa Suatu Padang Perjanjian Baru pada saat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertama-tama kepada anak-anak kita.
Kita bertepuk tangan untuk Selanjutnya Alkitab ini akan diberikan kepada tokoh agama. Selanjutnya perwakilan dari tokoh adat. Kami minta kesediaan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Selanjutnya mewakili pemerintah. Dengan diluncurkannya Alkitab dalam bahasa Sekopadan, maka menjadi sebuah pengesahan bagi kita semua masyarakat Seko bahwa Alkitab ini dapat kita pakai, kita miliki, kita baca, baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan juga dalam persekutuan. Dengan demikianlah acara prosesi peluncuran Alkitab Sua Tupada. Disilakan kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari, tiba saatnya kita akan nyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih, berkat, dan pemeliharaan-Nya bagi kita sekalian. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam.
Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? O uang amangki kimai dibuhaka. Ada kota di depan kita masing-masing, ibu kota sebelum Alkitab. Selain studi yang kita akan jalankan, dipersilakan persembahan pujian. Pertama dari paduan suara, pertama dari solo keluarga dari Sekolebo, kemudian paduan suara jemaat Singkalong, kemudian paduan suara jemaat Lisu Padang, lalu kemudian solo PWGT jemaat Sion Eno, dan ditutup oleh orkes gabungan. Semua adalah persembahan pujian, dipersilakan. Pertama dari solo keluarga Sekolebo. Bapak Ibu, sebelum saya melakukan sebuah lagu syukur atas peluncuran Alkitab ini dalam bahasa Seko Padang, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya putra Seko asli, lahir di Sekolebo,
Umur saya sekarang 14 tahun. 7 tambah 7, lahir tahun 1946. 7 tambah 7, 14 tahun. Kemudian anak saya ada 3. Satu ada di sini, tadi sudah berdiri di sini. Itu yang pertama. Satu di Toraja, satu di Papua, juga sama dengan profesinya dengan kakaknya. Saya sangat bersukacita dan saya sangat bangga upaya dari tim penterjemah. Kemarin saya betul-betul geleng kepala melihat keluarga Pak Thomas dengan semua yang terlibat di dalam upaya penterjemahan ini. Dan itulah yang mendorong saya untuk mensyukuri itu di hadapan Tuhan dan semua yang berjeri-rela mempersiapkan Alkitab itu dalam bahasa Seko Padang. Saya tidak menggunakan lagi alat musik, bisa saya main sendiri, tetapi telinga saya sudah pensiun. Telinga saya sudah pensiun dan mata saya juga hampir pensiun. Tapi puji Tuhan, saya masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini. Pujian syukur atas Alkitab firman Tuhan yang hadir di daerah ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah sepanjang masa. Bapa, ku berterima kasih atas perjumpaan dengan umat-Mu di sini. Ku naikkan syukurku dan terima kasihku atas kehadiran firman-Mu di sini. Kiranya oleh Roh Kudus selalu mendorong umat-Mu setia membacanya seumur hidupnya. Bacalah firman Tuhan selagi masih ada waktu, sebab ada waktunya nanti firman Tuhan sulit dijumpai. Kata Ayub pasal 8 ayat 11 sampai 14. Ku naikkan syukurku dan terima kasihku atas kehadiran firman-Mu di sini. Kiranya Roh Kudus selalu mendorong umat-Mu setia membacanya sepanjang hidupnya. Dukung upaya Bapak Thomas dengan doa, dengan Lembaga Alkitab Indonesia dengan doa. Saya salah seorang pendoa syafaat untuk hamba-hamba Tuhan
Pendeta Penatua Samas, kemudian Lembaga Alkitab Indonesia dan Lembaga Alkitab Dunia. Mereka yang berjeri payah untuk menyediakan Alkitab dukung supaya Alkitab firman Tuhan sampai ke ujung bumi sana. Sudah sampai di Sekopadang. Terpuji nama Tuhan. Amin. Paduan suara jemaat Singkalo by bahasa Arab deh. Dipersilakan disusul paduan suara jemaat di Supadang. Bangun segera, hai Kristen, nyanyilah. Bangunlah segera dan
Yesus Tuhanmu. Jika kau tidak terlambat, akan selamatlah tentu. Suaranya